kami telah memberi yang terbaik. Pujian penyembahan dari roh kami yang terdalam, dan kami nikmati kehadiran-Mu Bapa, lawatan-Mu atas kami hari ini. Mengalami sukacita, kami mengalami kasih yang begitu indah. Terima kasih Roh Kudus, lebih jauh Kau jamah hati pikiran kami. Engkau bebaskan kami dari segala yang mengganggu hidup kami. Bebaskan kami dari segala masalah, karena kami sedang duduk di altar-Mu pada sore yang baik ini. Demikian hamba-Mu Tuhan, urapi hamba secara khusus. Minyak yang baru turun atas hamba-Mu. Aku pinjamkan mulut bibir hamba, serta pikiran hamba, seluruh hidup hamba, untuk pemberitaan firman-Mu di sore hari ini. Berilah kata kalimat yang memberkati, jauhkan kata yang menjadi sandungan, agar selesai kami dari tempat ini memuji Engkau Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Jika ada roh lain, apapun bentuk roh itu yang mau mencuri hati kami, roh malas, roh bodoh, roh kritik, roh setan, roh iblis, penghulu udara, orang kuat di wilayah ini, kami ikat kuasanya, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menawan hati kami, supaya kami tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi kami fokus pada suara Tuhan di sore hari ini. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Aleihim. Di Tuhan. Kenalan dulu ya. Harus ya. Nama baptis aku. Zaman status, jangan status dulu. Namanya Muara Tua Butar-Butar. Nama itu sampai umur 24 tahun saya tanya. Nggak keren nama itu. Saya tanya ibu, saya tanya bapak, nggak tahu apa arti nama itu. Jadi saya minder itu sampai umur 24 tahun. Nama kok begitu. Tapi nggak bisa diganti kan. Akhirnya suatu saat saya ketemu kakek-kakek di Jakarta. Dia teriak, ini siapa ini? Katanya, aku nyelonong karena rumah itu saya sudah terbiasa keluar masuk rumah itu, rumah paman ya. Ini siapa nih? Dia nggak kenal saya, dan saya juga nggak kenal dia. Lalu tante saya teriak, itu si Muara katanya. Sini. Langsung aku ditampar begini, tak gitu. Loh, ada apa ini? Opung gitu ya. Ya sini duduk katanya. Yang bikin namamu itu saya loh katanya. Aduh, ini dia ini. langsung pengen gitu memuaskan sesuatu. Kenapa nama itu ditaruh ke saya? Gak keren saya bilang, gak populer. Itu kolot saya bilang begitu sama dia. Diam dulu, Opung mau bicara katanya. Jadi dia ini bapak tuanya mama saya. Tinggal di Sidikalang, kami di tebing. Perjalanan 1 hari lah. Nah dijelasin lah nama itu. Tahu nggak arti muara katanya? Saya tahu, perkumpulan air sungai yang kotor. Di ujung sungai, yaitu lautan, saya bilang. Semua kotor ada di situ. Kenapa kasih nama itu? Kenapa kasih nama itu begitu? Tenang dulu kau. Memang ada sambungannya Muara Tua gitu ya. Apa arti tua itu? Saya bilang, itu pituah. Maksudnya saya waktu itu. Dan suatu saat kamu menjadi pemberi pituah katanya. Jadi segala yang buruk, segala yang baik, segala yang jahat masuk ke dalam hidupmu. Dan kamu akan hidup dari situ menjadi pemberi pituah katanya. Waduh, bagaimana bisa terjadi? Sedangkan hidup saya hari-hari ini hidup yang, pokoknya suka-suka gitu jahatnya gitu loh. Bagaimana bisa itu terjadi? Gitu. Ya udahlah, saya nggak butuh penjelasan saya. Saya pergi, kemudian umur 38 tahun sakit jantung, harus di bypass ya. Itulah cara Tuhan memanggil saya, hidup saya minum segala macam, kerjanya seperti itu, tipu sana, tipu sini.
Dikasih Tuhan ujian itu ya, sakit jantung, harus bypass. Tapi saya tanya berapa persen hidup dan matinya, 50-50 katanya ya. Udah, saya bilang nggak usah operasi. Nah, saya berdiam, berenung, anak masih segini-segini, ada 2 anak. Waduh, ini anak tidak punya bapak lagi sebentar lagi. Karena dokter bilang 6 bulan kalau nggak di bypass, kamu mati. Gila, mati 6 bulan lagi seperti itu. Terima kasih Tuhan, itu ada seorang pendeta orang Ambon, saya sangat apa ya sama orang Ambon khususnya ya. Datang ke rumah biasanya datang harus saya kasih beras dan apalah, pendeta keliling orang ini. Di mata saya udahlah pendeta apa sih kira-kira gitu, karena saya masih orang gereja tua ya, belum tahu itu Yesus itu siapa gitu. Diajaknya saya kuliah. Kuliah Pak Butar katanya. Kuliah apaan? Di STT katanya. Aduh, 20 tahun saya nggak baca Alkitab, lu bilang kuliah gitu ya. Dia diam, dia pergi pulang. Seminggu kemudian datang dikasih secari kertas. Pak Butar, ini saya udah daftar jadi mahasiswa katanya. Ini orang gila apa? Salah alamat ini Pak, saya bilang. Dia diam, pergi lagi dia. Saya tanya istri, bagaimana ini mah? Saya disuruh kuliah ini. Udah terserah Bapak. Loh, terserah saya lagi. Nggak ada keputusan dari dia. Ya sudah, terserah saya kuliah. Ada mobil waktu itu saya jual bagi 2. Buat kamu separuh, buat saya separuh untuk kuliah. Jadi 3,5 tahun pendek cerita, saya asik dengan baca firman ini. Karena apa? Teman seangkatan saya itu ada 40 orang, semua pendeta yang sudah melayani 40 tahun, 30 tahun, sedangkan saya nggak pernah baca Alkitab. Miring-miring saya. Ada orang nias, ini rambut sudah nggak ada, saya tanya, berapa kali ini sudah baca Alkitab? Dari awal sampai akhir, sudah 70 kali katanya. Aduh, saya separuh kali aja belum. Sudah seperti itu. Ya udah, menderita aku selama 3,5 tahun itu. Harus baca ini, terus menerus harus baca. Tapi nggak masuk di akal saya. Saya hanya tekad aja mau jadi berubah karena firman itu. Itu saja. Kalau mau jadi pendeta tidak ada cita-cita saya. Saya mau berubah karena belajar ini gitu loh. Jadi tidak ada dampak yang kupikirin untuk orang lain, nggak ada dampak. Nggak ada pikiran saya seperti itu. Saya hanya ingin saya tahu firman ini untuk mengubah diri saya, hanya itu aja. Tapi puji Tuhan, ya seperti itulah panggilan saya, pendeta cerita ya. Anak 4, ya, sudah selesai semua jadi sarjana. Cucu 6, ya, umur sudah 67 tahun. Tapi masih diajak anak muda ini untuk pergi-pergi. Ya Mama ya? Iya. 47 jadi. Jadi saudara sedikit perkenalan. Moga-moga itu boleh menjadi semangat buat kita ya. Jadi cara Tuhan itu memanggil kita, tidak seorang pun tahu. Taunya sudah seperti itu. Kita ada selalu di hadirat Tuhan. Ya. Terima kasih buat kesempatan itu. Karena masih grogi baru kenal tuh. Sudah 2 tahun tidak pernah khotbah ini karena COVID. jadi groginya masih apalagi nggak ada mic-nya gitu ya. Stres juga nggak ada mic-nya. Baik. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur pasal 73, satu pasal ya. Di sini aku catat artinya ini hanya kita tinggal mengaplikasikannya. Sebetulnya udah jelas. Seorang pribadi yang ada di bait Allah selalu, dia tugasnya adalah pemuji dan menyembah. Saya pikir kita semua adalah pemuji dan penyembah. Katakan amin. Amin. Tapi di sini kita lihat pribadi ini menjadi figuratif buat kita. Hari ini tinggal menyontek beliau ini dan tinggal mensejajarkan beliau ini dengan kita. Tidak perlu dibahas, tapi bisa membawa kita ke suasana baru mengiring Tuhan hari-hari ini. Di dalam Alkitab ada 3 nama yang hampir sama, yaitu Ahab, Asap, dan Ahas. Ahab itu di akhirnya itu huruf B, dia raja Yahudi. Ahas itu huruf S, dia raja Israel. Kalau Ahab, Asap ini penyanyi dan penyembah di bait Allah waktu Raja Daud.
Jadi ini figuratif buat kita. Tapi dia agak sedikit terombang-ambing dengan imannya kepada Tuhan setelah dia melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia bimbang melihat semua peristiwa yang ada di hadapannya, yang ada di sekitarnya. Dia bimbang mengiring Tuhan. Mungkin ini juga sering terjadi buat kita, Bapak Ibu ya. Kita melihat orang lain yang tidak mengenal Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, diberkati kesehatannya, diberkati keturunannya, bahkan 7 turunan katanya harta ada pada dia. Dia goncang dengan pemandangan itu. Kita yang sudah dipilih Tuhan untuk milik Tuhan hari-hari ini, hal ini menjadi hal warning buat kita, supaya kita tidak goncang melihat seperti itu. Katakan amin. Mari kita baca dulu tiga ayat dari tulisan ini, pergumulan dan pengharapan, itu menjadi tepanya. Mazmur Asaf, jadi ini bukan tulisan Mazmur Daud, tapi ini tulisan dari Asaf sebagai pemuji dan penyembah di bait Allah. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, di sini masih hebat dia. Bagi mereka yang bersih hatinya, dia masih hebat, masih menyembah Allah hidupnya. Tapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset di dalam keraguan itu. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Terima kasih Tuhan, hal seperti ini pasti pernah terjadi dengan kita. Kita salah menilai orang lain. Kita salah menilai diri kita. Bahkan mungkin kita salah menilai Allah, kok saya seperti ini, seperti itu. Ini yang sedang dialami oleh Ahaz pada zaman itu. Asap ya, Asap. Bukan Asap. Saya tulis di sini. Asap ya, Asap, sorry. Soalnya ada 3 kali hampir sama. Masih goreng. Jadi keraguan ini saya pun sering menghadapinya. Tapi obatnya sederhana kalau kita baca terus, obatnya sederhana, yaitu memuji dan menyembah Allah. Hanya itu. Di ayat yang terakhir mulai dari ayat 21 sampai seterusnya, dia betul-betul menyembah Allah dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia peraskonai terus dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan seperti anjing menjilat tuannya. Proskoneo ya. Jadi inilah sebetulnya yang membuat kita betah, yang membuat kita semangat. Jadi hidup kita ini jangan kita ambil metode lain, metode manusia, cara manusia untuk mengiring Tuhan. Karena di sekeliling kita itu semua mengecewakan loh. Jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan aja saling sikut. Tapi buat saya itu semua untuk memurnikan iman saya. Katakan amin. Saya tidak pernah kecewa dengan semua itu. Saya tidak pernah usil dengan kelakuan yang seperti itu. Saya hanya bilang, Tuhan ini proses aku. Jadi jangan kita mundur seperti si Asap ini. Ya, jangan kita mundur lalu kita meninggalkan pelayanan itu. Ini pribadi atau figuratif bagi kita buat hari ini. Ya, mari kita, obatnya hanya satu, memuji dan menyembah Allah. Itu obatnya. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah hidup baru, tidak lagi hidup yang lama. Ya, hidup baru itu tentu harus kita selalu baru. Biar istri pun yang mengganggu keimanan kita, mari. Itu jangan menjadi sesuatu yang mengerikan buat kita. Istri saya itu dari Islam. Sampai di akhir hayatnya, kalau saya hadapkan dia ke pelayanan kasih, dia tidak mengerti, saudara. Dia pasti berontak. Dia pasti tidak mau terima. Karena memang wajar juga sebetulnya. Saya sudah 5 kali jual rumah karena pelayanan. Tekor di pelayanan. Ya. Tapi saya pikir itu Tuhan bilang, apa yang ada padamu, kata Tuhan. Saya tidak merasa itu sebuah korban. Yang jelas, saya percaya rumah saya nanti di surga lebih hebat. Katakan amin. Iya, jadi istri saya yang seperti itu, justru kelakuannya yang seperti itu yang membentuk saya jadi pendeta yang setia dan taat kepada Tuhan. Jadi hal buruk pun di sekitar kita, mari kita lihat itu sebagai hal yang diizinkan Tuhan supaya kita menjadi orang hebat. Iya, jadi jangan bersungut. Si Asap ini begitu miring sedikit, dia salah mengerti orang lain, salah mengerti Tuhan, salah mengerti dengan dirinya. Padahal dia sudah ada dalam posisi hadirat Tuhan. Dia sudah menjadi pemuji dan penyembah Allah dalam hidupnya.
Dia tergoyang, saudara. Dia lihat orang 7 turunan gemuk, nggak pernah sakit. Panjang umurnya. Ya. Gembira terus, makan steak terus. Sedangkan saya makan ikan asin terus, begitu kira-kira. Darah tinggi, malah hasilnya gitu. Jadi saya lihat, ya itulah, jalur kita sudah lain soalnya. Jalur kita udah jalur kepada kekekalan. Bukan jalur kepada yang panah ini lagi. Jadi bukan kita di sini tempatnya, kita di sana tempatnya. Jadi apapun persoalan kita hari ini, saudara boleh baca nanti, ini enak sekali ini. Ini kalau kita ulang 10 kali, kita berubah total hidup kita. Amin. Baca 10 kali terus, renungkan terus, baca lagi, pasti berubah, saudara. Pasti berubah. Pasti berubah. Saya punya kesaksian, memahami suara Tuhan dalam melayani Tuhan, itu karena baca Alkitab. Jantung saya sembuh karena baca Alkitab. Coba, karena baca doang, saya tidak mengerti hanya baca doang itu 3,5 tahun, jantung saya nggak jadi dioperasi. Saya cek lagi ke Cipto, setelah selesai, saya cek lagi jantungnya itu apa, kata dokter. Begitu diperiksa begini-begini, saya lihat wajahnya waktu meriksa, ini dokter apa bukan? Kok nggak serius gitu? Ya mungkin karena jantung saya iramanya bagus, ya dia nggak serius mukanya gitu. Sedangkan berkas di Cikini dan Carolus sudah di tangan saya untuk mengkick dia gitu ya. Nah begitu saya disuruh turun. Kamu gimana dok? Sakit saya gimana? Sakit apa? Ini berkasnya ini 2 rumah sakit lo bilang saya sakit jantung harus dibypass 3,5 tahun yang lalu. Ditendang pantat saya. Pulang sono, jantungku udah bikin susah aja lo. Saya pulang Bapak Ibu. Mulai hari itu 23 tahun yang lalu sampai hari ini saya nggak pernah sakit jantung. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya tidak pernah terganggu irama jantung saya. Saya tidak pernah batuk. Saya tidak pernah namanya pusing kepala, nggak pernah. Obatnya ini. Baca saja. Karena di dalam kitab Markus pasal 4 berkata begini. Ditabur di pinggir jalan, ditabur semak duri, ditabur di tanah bebatuan, ditabur di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan itu menceritakan soal tempat. Mari kita tabur di hati kita yang subur ini di firman. Dia bekerja, saudara. Dia bekerja banget. Kita tidak sadar dia bekerja mengubah hidup kita. Saya bisa seperti ini. Kata orang baru 47 tahun umur saya. Udah 67 loh. Karena apa? Tuhan buat sinar wajah saya seperti orang 47 tahun. Hanya karena baca firman saja. Iya. Jadi kalau muka orang Kristen cemberut. Ya. Inang mama kita ini luar biasa. Kemarin hampir 2 jam saya analisa mama kita ini. Nggak nyambung ini Tuhan. Ini pos P kita ini. Pos P aku ini harus ada di sini dengan sukacita. Saya masuk, nggak bisa masuk. Ini ibu ini apa ini? Saya bilang sama Inang ini, sama mama ini ya. Mama Lin ini. Ini roh penilainya tinggi nih. Dia teriak dia. Betul itu katanya. Baru nyambung. Sudah kasih Tuhan. Kita punya roh semua. Amin. Kita punya roh semua. Aku langsung nyambung sama beliau. Jadi sudah kasih Tuhan, ini resepnya ini. Ini resepnya. Saya buktikan itu. Itu bukti kalau saya sakit, saya baca. Sampai saya ngantuk-ngantuk, saya baca. Sembuh itu. Saya nggak pernah ke dokter 23 tahun. Obat saya apa? Tolangin. Tolangin kan obatnya apa? Makanan siapa? Orang pinter loh. Jadi obat saya itu cuma tolangin. Kalau lemas-lemas sedikit, paling panggil tukang pijit ya. Ini yang ngajarin ini. Mari saudara, ini harus dibaca loh. Tabur terus ini. Nggak boleh, kalau kita tidak baca ini berarti kita pakai pola dunia ini melayani Tuhan. Kita terhambat, kita terganjal oleh diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mengerti lagi dengan diri kita? Sudah tidak mengerti lagi dengan diri kita, sudah masuk dalam logika kita. Jangan mainkan logika melayani Tuhan. Amblas jalanmu. Amblas. Coba kalau mama ini bikin logikanya melayani kita di sini. Siapa datang makan semua. Pakai logika, mati-mati kapal lagi. Habis. Bangkrut ini gua gitu kan. Tapi dia pakai rohnya. Dia pakai hatinya.
Ya udah bebas saja makan apa aja di situ. Yang tadinya makan pertama 1 ronde saja, saya takut. Makan kedua udah 3 ronde makan. Makan ketiga udah semua ronde aku makan. Karena apa? Di saat dia memberkati hamba Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Jadi saya combine logika dengan hati melayani Tuhan. Ya, sudah nggak sih Tuhan? Ini katanya tadi pesannya supaya semangat ini tim. Teorinya cuman ini, nggak ada yang lain. Kalian atau kita nggak baca ini mentok. Mentok, iblis akan langsung masuk memberi kerajaannya, saudara. Marah-marah lah, sungut-sungut lah. Ya, langsung itu otomatis itu masuk iblisnya. Tapi kalau kita baca, sampai hari ini ada Alkitab saya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu aku baca setiap hari. Setiap hari harus kubaca. Setiap hari harus kubaca. Karena apa? Tanahku yang subur ini harus ditanami. Tanaman yang memproduksi kebahagiaan dan sukacita buat saya. Ilustrasi terakhir. Lama-lama juga bisa muntah itu firman. Seorang kakek dan cucu tinggal di suatu bukit. Pernah baca ini? Belum ya? Tinggal di satu bukit. Si kakek ini cuma baca firman aja kerjanya. Karena anaknya sudah berhasil di luar. Baca firman, disertai dengan cucunya yang masih kecil. Cucu ini berkembang dewasa. Dewasa nih si cucu bertanya ke kakeknya, "Kek, buat apa sih baca Alkitab tiap hari, pagi sore? Saya lihat nggak berubah-berubah kok kakek," katanya. Si kakeknya tenang aja. Ditanya lagi, terus ditanya. Sekarang ini tetap aja baca Alkitab. Katakan amin. Ya. Lalu suatu saat si kakek ini sudah kesal ini, kok nanya mulu nih anak gitu. Sudah si kakek ini perintah itu cucu, ambil air dengan keranjang di lembah sana. Nggak ada logikanya ya. Disuruh ambil air untuk ngisi bak di kamar mandi dengan keranjang. Sudah pernah baca? Belum? Lanjut. Si cucu ini dengan serius angkat itu air dengan keranjang ke bukit, tapi 1 tetes pun tidak pernah nyampe di bak itu. Karena bocor keranjangnya. Bocor. Nggak bisa ngangkut air, namanya keranjang. Tapi si anak itu bertekad harus penuh. Berhari-hari, berminggu-minggu, nggak penuh-penuh, 1 tetes pun nggak. Dia menyerah. Ampun kek, nggak bisa penuh. Kau beri pengajaran yang salah dengan saya. Ya si kakek jadi diam aja. Udah si kakek ini terus nanya, sini cu, sini saya mau jelasin. Dia udah stres ini si cucu, dia tidak mau lagi komunikasi dengan si kakeknya, tapi si kakek sudah tahu ini frustasi, udah betul-betul marah ini si cucu. Panggil dia, sayang, duduk sini. Duduk. Di hadapan mereka berdua itu ada keranjang. Coba lihat itu keranjang, digituin sama si kakek. Lihat apa lagi keranjang? Udah susah aku ngangkat air, enggak bisa bawa air gitu. Lihat aja amati. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak dapat ini. Enggak mudeng ini. Si cucu, apa itu yang terjadi dengan keranjang itu. Lalu disuruh lagi. Suruh ini terakhir. Amati itu keranjang. Apa yang terjadi dengan keranjang itu? Si anak sudah mulai heran tuh. Iya. Ada yang terjadi dengan keranjang itu. Ada apa saudara itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bersih. Keranjang itu jadi bersih, akhirnya si cucu ini menjadi geleng-geleng. Itulah maknanya. Kalau kita baca firman, hati kita menjadi bersih. Katakan amin. Gak perlu kita minta dibersihin. Baca saja. Pasti hati kita dan hidup kita menjadi bersih. Siap masuk dalam kerajaan sorga. Siap masuk ke sorga. Siap bersama-sama dengan Kristus. Dengan pahala, mahkota kehidupan. Jubah putih. Katakan amin. Itulah sekilas, kalau lebih jelas boleh Bapak Ibu baca. Karena kita semua adalah pribadi yang memuji dan menyembah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh memberi kami semangat. Memberi kami pola melayani Tuhan. Bagaimana pola yang seindah-indahnya untuk kami kerjakan hari-hari ini, yaitu membaca firman-Mu.
Mari Tuhan mampukan kami agar tidak mengizinkan pola dunia, teori-teori dunia boleh mengatur kami dalam melayani Engkau. Biarlah seperti Mama kekasih kami di tempat ini, dia punya pola hanya dengan hati yang terus berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi dan mendengar suara Roh Kudus. Itulah pola kami dan firman-Mu Tuhan menggenapi perubahan hidup kami di dalam perjalanan hidup melayani Engkau hari-hari ini. Tolong kami Roh Kudus, sungguh kami yang berkumpul ini, rindu Tuhan kami boleh benar-benar mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di sorga. Sehingga semua jiwa boleh mengenal Tuhan, tidak seorang pun yang binasa, tapi semua boleh beroleh selamat, karena itu janji-Mu ya Allah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, ampuni hamba jika ada kata-kata hamba yang menjadi sandungan bagi setiap kami yang mendengarnya. Biar Roh Kudus terus berbicara dengan kami, agar kami taat menabur firman itu di hati kami, di tanah yang subur dalam kehidupan kami. Karena pelita itu tidak akan pernah ditempatkan di bawah gantang, tapi dia boleh ditempatkan di atas meja. Itulah kami Tuhan sesungguhnya, lewat semua itu, lewat gaya hidup seperti itu, kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kembali. Terima kasih buat hambanya yang sudah luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemampuan kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yes.